Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara peduli, kembali lagi dengan saya Sonia Julia. Belajar bersyukur untuk hal sekecil apapun itu yang sedang aku pelajari setiap harinya. Karena dengan bersyukur, kita akan lebih ringan dengan menjalankan hidup. Saya telah mendengar sebuah kata mutiara dari Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, yaitu pastikan kita sudah bersedekah hari ini baik materi, ilmu, tenaga, atau dengan senyuman yang tulus. Dan ada 3 tips agar mudah bersedekah. Yang pertama adalah niat, yaitu segala sesuatu dari niatnya, maka perkokohlah niat kita untuk bersedekah. Yang kedua, tentukan target sedekah. Apakah kamu ingin bersedekah rutin tiap Jumat, rutin tiap subuh, atau tiap waktu gajian? Tentukan target kalian. Target di awal agar sedekah kita semakin terukur dan istiqomah. Yang ketiga, buatlah reminder sedekah rutin atau klik di website kita sayapdulu.com. Dan kali ini saya dan tim akan mengunjungi sebuah pesantren SLB tunanetra yang berlokasi di Bogor Barat. Baiklah saudara peduli, kita ikuti kegiatan mereka di pesantren SLB tersebut. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Sonia Julia. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Firman selaku pendiri SLB Cahaya Quran. Saya Firman Sukmawirya, pendiri SLB Cahaya Quran di bawah naungan Yayasan Tabungan Surga. Perkenalkan, saya Dika, saya relawan dari SLB Cahaya Quran Yayasan Tabungan Surga. Kebetulan Yayasan Tabungan Surga itu punya relawan, yaitu Duta Tunanetra. Bisa diceritain sedikit Pak, awal niat Bapak untuk membangun SLB ini seperti apa? Latar belakang dari saya bersama teman-teman merintis sarana pendidikan untuk anak-anak difabel. Ya pertama yang jelas, kita pikir semua ajaran agama mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Yang kedua tentunya sebagai warga negara tentunya kita juga patut mendukung program pemerintah dalam pendidikan bagi anak-anak difabel. Ya, dan yang kedua adalah bahwa salah satu pertimbangannya adalah begitu minimnya pendidikan bagi anak-anak difabel, ya, masih sangat terbatas, sehingga ini tentunya setidaknya dapat meringankan beban pemerintah dalam mengentaskan buta huruf bagi anak-anak difabel. Baik. Kapan dan seperti apa Bapak dan rekan-rekan Bapak membangun yayasan ini? Kita berdiri mulai merintis itu mulai dari 5 anak. Saat itu kita belum ada tempat, sehingga kita awali dengan mengontrak sebuah rumah dengan 5 anak itu. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya santri-santri, siswa difabel, kita mulai berpikir untuk bisa membangun sendiri. Mulai dikit-dikit lah, kita mulai dari membebaskan lahan seluas 500 meter, lalu kita sedikit-sedikit juga membangun fasilitas sarana kelasnya dan asramanya, seperti itu. Seperti yang kita bisa lihat sekarang, sehingga saat ini sudah mencapai 40 anak sejak di sini. Baik, itu untuk mendirikannya tahun berapa Pak? Pendidikannya sebenarnya udah kita mulai dari tahun 2013 ya, dengan 5 anak. Seiring waktu semakin kita dikenal, banyak anak-anak difabel yang tadinya awalnya di rumah-rumah, disimpan di rumah-rumah. Alhamdulillah setelah kita perkenalkan, kita motivasi orang tuanya, akhirnya bertambah. Terus yang semula kita ingin fokus kepada pendidikan bagi anak-anak tunanetra, seiring perjalanan waktu, yang Down syndrome, yang tunarungu, yang autism pun datang untuk meminta dapat ikut belajar di sini, seperti itu. Karena misi kita memang sosial, sekolah kita memang bebas biaya, karena kriterianya mereka tidak mampu, ya kita terima saat itu, kita tidak bisa tolak juga, seperti itu. Baik. Jadi itu untuk sekolahnya ya Pak ya? Ya. Tapi kalau ada orang tua untuk menitipkan jadi sekolah, hanya sekolahnya saja, bisa juga kan? Ya bisa, jadi kita memang ada yang berasrama, ada yang pulang pergi. Nah, untuk yang berasrama itu kita khususkan bagi anak-anak penyandang tunanetra.
Untuk disabilitas lainnya itu yang belum pergi. Kebetulan yang berkenan sekolah di sini tentunya dia sudah mengukur jaraknya dapat mereka jangkau seperti itu. Itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dia ada belajarnya khusus tersendiri kan sebelum dia masuk ke kelas gitu. Ya, memang untuk anak disabilitas ini ada pembelajaran khusus yang kita sebut orientasi mandiri. Orientasi mandiri adalah sebuah pelajaran untuk membangun kemandirian dia di lingkungan sekolah. Misalnya untuk anak tunanetra, di asrama mereka harus mengenal juga dapur seperti apa, karena di situ ada kompor, ada pecah belah, itu berbahaya sehingga harus kita beritahu teknik-tekniknya untuk mereka masuk ke dapur. Kemudian di kamar mandi juga, bagaimana kita menggunakan toilet, terus bak mandi, peralatan mandi, sehingga mereka kedepannya diharapkan itu bisa mandiri. Bisa mandiri. Ya. Setelah di dalam asrama baru kita ke lingkungan sekolah. Di dalam sekolah itu di mana musola, di mana kelas, seperti itu. Baru supaya mereka hafal gitu ya. Mereka hafal gitu, karena tidak mungkin satu persatu harus ada pengasuhnya yang mengiringnya. Baru setelah itu di luar sekolah. Di luar sekolah itu cenderung biasanya kita sudah mulai ajarkan mereka menggunakan tongkat. Mereka harus butuh alat tongkat, bagaimana bisa mengatasi ada pohon, lubang, jalan rusak, batu-batu. Itu di situ latihannya di situ, seperti itu. Baik. Untuk setiap tahunnya ada berapa anak Pak yang masuk ke SLB-nya? Untuk setiap tahun kita tidak pernah ada mendaftar. Kenapa? Saya ingin katakan begini. Mungkin tadi pernah saya ceritakan bahwa mendirikan sekolah SLB khususnya yang bebas biaya ini, kita tidak sebagaimana buka sekolah pada umumnya, dibuat pamflet, sebar di medsos dan lain sebagainya. Tapi kita benar-benar mencari dan memotivasi gitu. Mencari artinya kita memberitahu di mana ada anak-anak yang belum bersekolah, khususnya yang difabel. Terus memotivasi maksudnya apa? Kita harus memotivasi anaknya, termasuk juga orang tuanya gitu, bahwa ada sekolahan untuk mereka, bahwa mereka bisa dan mereka mampu gitu di melalui sekolahan ini, sehingga mereka nantinya punya cita-cita, punya harapan yang sama dengan anak-anak normal lainnya, seperti itu. Jadi memang tidak daftar, jadi kita yang harus mencari seperti itu. Jadi kepercayaan orang tua juga harus ini perlu ya, Pak, ditumbuhkan. Perlu Ya. ditumbuhkan juga. Untuk kegiatan sehari-harinya Pak dari asrama dan sekolahnya itu seperti apa? Ya. Untuk pendidikan formalnya kita mengacu kepada Dinas Pendidikan Nasional. Mereka punya kurikulum pendidikan luar biasa. Jadi mereka sudah ada kurikulumnya, cuman memang ada ekstrakurikulernya itu biasanya mereka lebih cenderung ke arah musik, seni, olahraga dan lain sebagainya. Kadang kita juga buat pelatihan keterampilan, membuat kronce ya, terus membuat kue, memasak bahkan itu kita ingin benar-benar di ekstrakurikuler ini mereka bisa mampu melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas sebagaimana anak-anak dan orang normal lainnya seperti itu. Dan karena memang ini juga kita sebut pesantren yang memang cenderung muatan pelajaran agamanya porsinya cukup, sehingga memang kita ajarkan juga mengaji dengan huruf braille, menulis dengan huruf braille dan sebagainya. Ada yang menghafal, ada yang membaca braille seperti itu. Itu kegiatan-kegiatannya. Selain kesehariannya mereka kita ajarkan juga bagaimana mencuci baju, mencuci piring. Nah, itu hal-hal kemandirian itu juga yang kita bangun gitu, seperti itu. Untuk kendalanya Pak, mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan cukup sulit ya Pak ya, itu sulit. Yeah. Ya memang pada awalnya saya berpikir sebagaimana sebelumnya kita memberikan sarana pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, memang ada hal-hal yang di luar dugaan kita, khususnya kepada anak difabel ini seperti itu. Pertama, dulu awalnya karena memang kita untuk tunanetra, sehingga kita bikin satu ruangan. Setelah ada peserta didik dari tunarungu, Down syndrome dan lain sebagainya, itu ternyata memang tidak bisa disatukan. Memang. Yang satu bisa melihat, tapi Tidak bisa mendengar. ya dengan bahasa isyarat gurunya harus. Tapi yang tunanetra tidak bisa membaca bahasa isyarat, tapi bisa mendengar. Itu seperti itu. Jadi memang tidak bisa dicampur, sehingga kendala berikutnya adalah kita perlu menambah ruang-ruang kelas tersendiri. Walaupun itu anak tunarungu cuma 3 orang, itu kelasnya harus tersendiri gitu. Harus dipisahkan. Iya, belum nanti kalau yang Down syndrome mengganggu dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini agak kesulitan. Mungkin memang sekarang ini anak-anak muda jarang yang mengambil pilihan pendidikan luar biasa seperti itu. Nah,
andai pun ada, itu biasanya kita rebutan dengan yang swasta yang berbayar seperti itu, dan kita biasanya kalah dengan yang swasta karena bayarannya jelas seperti itu. Makanya kenapa tadi ada Kak Dika yang sebagai relawan. Nah, biasanya kita menggunakan relawan-relawan sebagai tenaga pengajarnya, baik yang sedang liburan kuliah atau yang memang sudah ingin mendedikasikannya kepada SLB, itu kita mengandalkan itu seperti itu. Jadi memang relawan ini untuk mengajar ini, sebelum mengajar harus belajar dulu, belajar bahasa isyarat, belajar huruf braille dan lain sebagainya. Jadi kendala keduanya adalah masalah tenaga pengajar seperti itu. Selain tadi sarana prasarana ruang kelasnya. Jadi untuk mengatur pembelajarannya juga lumayan ini ya Pak ya, dari hari ke hari tuh ada ininya sendiri kan, jadwalnya. Ya, sudah ada silabusnya untuk mereka belajar, sudah ada ya. Untuk Pak Dika sendiri, kapan bergabung di SLB ini dan kegiatannya seperti apa sih? Kalau untuk bergabung, kita dari 2 tahun yang lalu gitu. Nah, terus untuk kegiatannya, relawan gimana caranya tahu nih apa namanya kelebihan dari masing-masing anak, kayak tunarungu dia lebih kepada visual gitu. Akhirnya kita berpikir untuk wah berarti dia cocok untuk jadi videografer atau fotografer. 2 bulan yang lalu kita ada kegiatan naik Gunung Papandayan dengan 2 anak tunanetra dan 1 anak tunarungu. Anak tunarungu itu kita sekaligus belajar di situ, sekaligus praktek untuk bikin film dokumenter pendakian Gunung Papandayan bersama 3 anak difabel itu gitu. Terus kegiatan relawan sendiri juga ada publikasi yayasannya, karena ini sekolah gratis gitu. Jadi publikasi gimana caranya anak-anak ini dikenal banyak orang dan banyak yang peduli gitu. Jadi untuk donasi gitu, bikin program-program donasi. Kayak sekarang kita lagi ada pembangunan ruang kelas gitu, gimana caranya pembangunan ruang kelas ini bisa kita perkenalkan kepada masyarakat di luar gitu. Ada kesulitannya nggak Pak? Kalau untuk kesulitannya mungkin di gimana interaksi dengan anak-anak nih, kayak tunarungu nih, kita harus belajar bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu ada 3 ya, yang saya tahu. Ada bahasa ibu, ada bahasa Sebindo, ada bahasa apa gitu. Jadi internasional gitu. Oh, jadi kita belajar dulu bahasa internasional sampai ikut seminar-seminar tunarungu gitu. Ya mungkin itu aja, kayak interaksi gitu. Tapi semakin lama kita interaksi sama anak tunarungu, semakin kebiasa juga dia paham bahasa kita dan kita paham bahasa dia gitu. Jadi kesulitannya hanya di Iya, komunikasi di aja komunikasi ya. aja gitu, interaksi. Bapak Firman, semenjak Yayasan Cahaya Quran didirikan, apakah ada dari pihak pemerintah yang memberi bantuan untuk yayasan ini? Ya, sesungguhnya saya rasa kita semua tahu bahwa anggaran-anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan itu di setiap kementerian, setiap departemen, setiap dinas itu ada gitu. Namun memang beberapa kali kami ditawarkan bantuan dari pemerintah, tapi memang saat itu kita belum bisa terima saat itu. Bukannya kita sudah kaya, tapi memang ada komitmen-komitmen yang sepertinya belum pas dengan visi misi kita gitu. Sehingga kita yang tadinya ingin niat baik, kalau diawali seperti itu, jadi sebaiknya kita saat itu belum bisa terima. Karena saya pikir banyak komunitas-komunitas, orang-orang dan perusahaan-perusahaan baik yang tentunya bisa mensupport kita. Itu yang terjadi selama ini, kita lebih kepada individu, corporate maupun personal-personal aja seperti itu gitu. Untuk rencana ke depan dan harapan dari Bapak Firman, juga pengurus yang lainnya dari pesantren SLB dan Tunanetra Cahaya Quran ini, apa itu Pak? Untuk rencana jangka pendeknya ya kita ingin sarana pendidikan kita ini, baik asrama, musola, dan kelasnya itu bisa memberikan fasilitas yang memadai dan layak bagi anak-anak difabel seperti itu. Harapan kedepannya tentunya nantinya seiring dengan lengkap dan layaknya sarana prasarana kita ingin akan lebih banyak lagi anak-anak difabel yang selama ini di rumah-rumah itu bisa dapat bersekolah di tempat kita tanpa biaya seperti itu. Sehingga kami berharap kedepannya anak-anak difabel pun mempunyai harapan serta cita-cita yang sama sebagaimana anak normal lainnya.
Jadi kami ingin memanusiakan anak manusia, itu aja intinya. Jadi selama ini anak-anak sekolah di sini tuh semua gratis, Pak. Bebas biaya kita. Jadi biayanya bebas. Bebas, semuanya, baik secara keseluruhan. Pak. secara keseluruhan, baik biaya pendidikannya, biaya makan di asramanya, seperti itu gitu. Terima kasih Pak atas wawancaranya dan kami bisa diterima atas kunjungannya di sini. Saya pun turut berterima kasih kepada sayapeduli.com yang telah berkenan hadir ke tempat kami mengunjungi anak-anak difabel. Kita adalah sarana pendidikan bebas biaya bagi anak-anak difabel dan tidak mampu. Tentunya sangat sadar bahwa apa yang kita lakukan ini perlu dukungan masyarakat. Bahkan bukan hanya Cahaya Quran aja, SLB Cahaya Quran yang patut berterima kasih. Bahkan negara pun harus bersyukur seharusnya kepada sayapeduli.com yang telah meringankan tugas-tugas negara dalam melaksanakan pendidikan bagi anak difabel. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang yang tak pernah terucap, tapi mampu kami rasa. Jangan biarkan hilang dan biarkan tetap ada di hati sampai nanti kita bertemu lagi. Sebagai salah satu saudara yang pernah bersama, satu hati, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diterima oleh Pak Firman sebagai pendiri sekaligus pengurus dari Yayasan Cahaya Quran di Bogor apa Pak? Ciampea Bogor. Semoga Yayasan Cahaya Quran ini semakin maju, mendapatkan ridho dari Allah, karena Yayasan Cahaya Quran ini menampung banyak kaum difabel, SLB, sekolah, juga asrama, ya Pak. Mudah-mudahan Yayasan Cahaya Quran ini mendapat perhatian dari seluruh masyarakat maupun pemerintah untuk bekerja sama membangun Yayasan Cahaya Quran ini demi masa depan adik-adik kita yang mengalami kebutuhan khusus, dan semoga kita berdoa, kita bersama saling membantu, saling mengisi untuk masa depan mereka supaya lebih cerah lagi. Selanjutnya, lebih utamanya kami dari sayapeduli.com, Bapak Yoga Ailala sebagai ketua akan memberikan sambutan dari donatur yang telah menitipkan donasinya ke kami. Terima kasih. Silakan Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Firman selaku pendiri sekaligus pengurus beserta jajarannya, dan yang saya cintai adik-adik semua sekalian. Terima kasih atas sambutannya kepada kami diterima di Sekolah SLB Tunanetra Cahaya Quran. Maksud kedatangan kami ke sini ingin silaturahim dan juga kami mendapat amanah dari para donatur untuk menyampaikan amanah yang beliau berikan, yaitu ini berikut adalah barang-barang dan juga sembako, dan ini juga ada titipan dari para donatur kami, salah satunya yaitu PT Mitau Area Future dan juga beberapa donatur lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, dan ini sebagai simbolis kami serahkan kepada Bapak Firman selaku pendiri dan pengurus Cahaya Quran. Mohon diterima Bapak Firman. Terima kasih. Barakallahu laka, akan kita manfaatkan. Dan untuk saudara-saudaraku di sana sekalian, mari bersama kami bergabung menjadi relawan atau juga bisa menjadi donatur untuk membantu saudara-saudara kita semuanya. Dari kami sayapeduli.com, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firman ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sayapeduli.com yang telah menyempatkan diri hadir menemui anak-anak difabel kita
yang terdiri dari anak-anak tunanetra, Down syndrome, tunarungu, dan autism. Apresiasi buat kami, semoga apa yang telah diberikan melalui sayapeduli.com kepada para donatur, semoga ini dibalas oleh Allah dengan berlipat. Amin. Yang dapat menjadi penjaga kehidupan kita, penjaga usaha kita, ya, berkat doa-doa mereka. Insya Allah doa mereka tidak ada hijabnya, tidak ada batasannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat berkesinambungan. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kunjungan saya peduli.com. Semoga selalu ingat dengan kami. Kami keluarga besar Saya Peduli.com siap mengajak sahabat seluruh Indonesia untuk bergabung dan mewujudkan cita-cita satu sedekah 1000 hati, satu niat, satu langkah, satu tujuan.